Salah satu yang paling penting yang aku pelajari dari perjalanan, terutama perjalanan sendiri, itu adalah proses moving on. Proses move on ya. Dan itu akan aku ceritain dengan lebih detail di video kali ini. Ada penyair Spanyol namanya Antonio Machado. Dia bilang, there is no road. The road is made by walking. So, yeah, I think the process moving on is like that ya. Jadi sebenarnya tuh nggak ada jalan atau nggak kelihatan ada jalan, tapi kita yang menciptakan jalan itu untuk kita berjalan. Dan jalan itu diciptakan tepat ketika kita menjalani jalan itu, tepat ketika kita berjalan. So it's in the process. Move on itu menurutku sih pembalikan kesadaran ya, atau pergeseran kesadaran dari yang tertutup menjadi terbuka. Yang tertutup itu contohnya ketika kita masih dalam kondisi belum move on, itu kondisi entah itu bingung, entah itu menyakitkan, entah itu depresi dan sebagainya. Itu kondisi yang beranjak dari itu akan lebih sulit, terasa lebih sulit. Jadi seakan-akan dunia yang kita punya cuman itu. Meskipun itu kita bingung, kita pusing, tapi kita settle, seakan-akan ya hanya itu gitu. Dan nggak punya keberanian untuk melompat dari itu, dan nggak bisa ngelihat bahwa ada dunia lain di luar itu. Nah, kesadaran yang itu menjadi ketika move on, kesadaran itu terbuka. Jadi kesadaran kita nge-shift dari yang kayak gitu sekarang menjadi aku bisa ngelihat, aku berjarak pada diriku yang waktu itu ada dalam posisi yang aku sekarang bisa sebut aku waktu itu comfort zone. Waktu itu kita pas kondisi sebelum move on tidak akan bisa menyebut diri di comfort zone karena memang gak nyaman sama sekali. Tapi sebenarnya ketika kita keluar, kita lihat itu comfort zone karena kamu gak bisa keluar dari situ. Nah, ketika kita sudah mengesif, kita ngelihat diri kita itu berada dalam comfort zone dan persepsi kita itu keliru sebenarnya. Kita masih punya dunia lain di luar itu, dan keberanian untuk beranjak dari itu emang butuh ditumbuhkan, dan emang itu berat banget sih untuk keluar dari itu. Tapi ketika kita keluar, yaitu kita berjarak dari diri kita dan kita bisa ngelihat diri kita yang lebih luas dari itu. Nah, ketika kita mulai beranjak meninggalkan zona nyaman itu, meski bisa jadi zona nyaman adalah kondisi yang tidak enak seperti dalam situasi depresi dan sebagainya, tapi itu bisa disebut zona nyaman ya. Karena di sana itu kita masuk dalam lingkaran setan dan gak bisa keluar, dan meski melelahkan tapi kita tetap aja berputar di situ. Dan secara nggak sadar kita takut keluar dari sana, sebab keluar dari sana itu butuh keberanian yang lebih karena melampaui kondisi seperti itu tuh it's not that easy ya. Move on ini tuh dari perjalanan, dari traveling alone. Why? Karena perjalanan, apalagi traveling alone, seperti yang udah pernah aku sampaikan di video sebelumnya, itu membawa kita keluar dari diri sendiri, mengajarkan kita untuk melampaui diri sendiri. Jadi intinya dia menarik segala sesuatu di sekeliling kita, yang kita lihat, yang kita baui, itu tuh kita respon secara tidak sadar dari dalam diri kita. Dan itu semua tuh yang di luar kita menarik diri kita, membantu diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang sebenarnya tuh zona-zona yang ya mungkin bisa dibilang sebelum move on itu ya. Keluar dari zona nyaman dan menjumpai hal lain di luar kita. Dan mereka itu menarik kita untuk menantang kita, memancing mode survival kita di luar. Jadi kita terpancing untuk bangkit gitu kalau misalnya kita melakukan perjalanan sendiri dan membuka diri kita opening buat segala sesuatu yang ada di luar kita. Nah, setelah berproses ini nggak sebentar ya pra move on. Biasanya tuh ada persimpangan rasa atau kombinasi dari 3 rasa. Setidaknya ini yang aku alami sih. Pertama, excited dan banyak banget mimpi. Kedua, merasa ketinggalan dan disorientasi karena ternyata banyak hal yang tidak bisa dikerjakan. Jadi sebenarnya antara excited, merasa ketinggalan, tapi juga yang menggabungkan itu disorientasi. Mau kemana sih aku? Nah, di persimpangan rasa itulah perjalanan move on sebenarnya dimulai. Yaitu seperti aku tuh Gunung Merapi yang lagi ngolah
macem-macem di dalam diriku yang lagi ngolah macem-macem di dasar bumi, di magma itu, untuk kemudian aktif kembali dan kemudian meletus nggak tahu kapan. Fase pertama, ini menarik banget sih. Tumbuhnya kesadaran bahwa banyak hal telah usang di diriku. Entah itu relasi, entah itu karir, atau cara hidup. Seakan-akan kok aku udah lampau banget ya, dan itu nggak relevan lagi sekarang. Jadi sesuatu yang tadinya itu biasa aja, itu tiba-tiba tampak irasional buat dijalanin. Kesadaran ini diikuti niat untuk berubah sih tentu saja ya. Tapi belum tahu gimana caranya dan gimana harus melangkahnya itu belum tahu. Jadi fase pertama ini sebenarnya berakhir dengan keberanian untuk membuat keputusan untuk berubah. Nah, fase kedua itu shift from the old situation. Jadi kita udah mulai berani bisa bergeser dari situasi yang lama. Di fase ini kita udah punya keberanian untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kita mulai berani punya relasi pertemanan yang baru, kelompok komunitas yang baru, cara hidup yang baru, meskipun masih dibayang-bayangi ya tentu saja dengan yang lama karena itu mengakar banget di bawah sadar kita, tapi kita udah berani mulai komitmen untuk berubah gitu loh. Jadi mulai punya batu pijakan, jadi mulai punya ritme yang baru di hidup kita, jadi aktivitas dan jaringan segala hal yang baru lah. Itu fase kedua. Fase ketiga ini yang paling pusing. Banyak banget ide bermunculan, berlomba untuk segera dieksekusi. Banyak banget keinginan, rencana, dan berbagai ragam pikiran. Tapi ide-ide itu datang dan pergi. Sebenarnya ternyata itu hanya bertahan sebentar-sebentar. Hari ini idenya ini, bertahan seminggu. Minggu depan itu dengan berubah lagi, dengan cepat itu berubah-ubah. Ganti satu dengan yang lainnya. Ide satu ditinggalkan hanya dengan hitungan hari, minggu, atau yang paling lama bulan lah ya. Dan kemudian ide baru beda lagi itu muncul. Terus chaotic situation. It's like collapsing, collapsing, and building. A cycle that feels like a volcano magma. Ya, jadi sibuk banget. Nah, di fase ini juga campur aduknya tuh. Kadang ada rasa menyesal. Kenapa nggak dulu-dulu sih punya rasa kayak gini, punya gairah kayak gini. Terus, waduh, kok merasa terlambat ya, orang-orang lain udah kayak gini. Muncul comparing dan sebagainya. Segala macam ini muncul di fase ketiga. Ini yang sebenarnya ini bisa dibilang ini paling berat sih. Jadi dari fase kedua yang udah mulai berani tapi masih tarik-menarik dengan habit lama dan dengan ketakutan lama, kecemasan lama dan sebagainya. Tapi di fase ketiga ini mulai lebih berani lagi, mulai banyak ide muncul, tapi banyak juga tantangannya. Jadi ini fase-fase benar-benar campur aduk, bingung banget. Nah, fase keempat itu fase rasional, realistis, dan lebih terorganisir. Jadi kita mulai bisa mensistematisasikan apa yang ide-ide yang bertebaran itu, apa yang sebenarnya jalur yang kita mau pilih. Jadi kita menemukan kembali dan memformulasikan kembali atau merumuskan kembali apa yang dari seluruh keinginan-keinginan kita itu. Nah, sebenarnya kesannya fase keempat ini kesannya selesai ya, tapi sebenarnya ini tuh gak selesai. Ternyata ada satu fase lagi yang ini tuh mutlak harus ada dalam setiap proses move on. Fase terakhir ya, fase yang harus ada, mutlak ada, itu adalah rekonsiliasi dengan diri sendiri. Itu semacam penerimaan diri, semacam keadaan yang bisa kita terima, kita mencintai diri sendiri, dan self compassion tentu saja itu kunci dari seluruh transformasi. Karena aku ngalamin sendiri, dari seluruh proses ternyata kerasa adanya hambatan, ternyata ada yang kurang, ternyata proses kelima ini yang kurang, dan ini harus dilakukan. Dan ini butuh proses panjang juga, nggak cuman dalam waktu singkat ya, ini butuh proses banget. Dan setiap orang punya caranya sendiri untuk melakukan ini. Share yuk di kolom komentar proses kalian. Oke guys, thanks for watching ya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang puasa. Dan sampai jumpa di video berikutnya.